Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurkhairunisa Aroli, biasa dipanggil Nisa dari staf unit PMO BMFT 2020. Saya di sini akan mewakili unit PMO untuk menjelaskan sedikit tentang Key Performance Indicator. Dalam sebuah organisasi, sehebat apapun perencanaannya, bila hasilnya tidak mumpuni, maka publik pun akan menganggapnya gagal, karena pada akhirnya rencana disusun untuk mencapai hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap capaian dalam organisasi selalu berorientasi pada hasil yang ada. Unit PMO adalah unit yang berperan dalam perencanaan kerja dan mekanisme pengelolaan performa di BMFT dalam rangka mewujudkan BMFT yang efektif dan optimal dalam memenuhi fungsi-fungsinya. Salah satu fungsi dari PMO itu adalah monitoring. Di sini PMO memonitoring setiap rencana kerja yang sudah dibuat oleh BMFT. Dilihat dari setiap capaian-capaiannya. Capaian rencana kerja ini dilihat dari berapa persen rencana kerja sudah tercapai dan juga rencana kerja ini sudah baik atau belum performanya. Capaian rencana kerja ditinjau dari dua hal, yaitu capaian organisasi dan capaian personel. Untuk capaian organisasi, diturunkan menjadi proker evaluasi capaian BMFT 2020. Dan capaian personel diturunkan menjadi proker Key Performance Indicator. KPI merupakan instrumen untuk mengukur capaian seseorang dan layanan yang diemban orang tersebut. Tujuannya untuk memantau targetan personal pengurus. Kita dalam organisasi sumber dayanya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi masing-masing kabid, kadif, dan staf mempunyai tanggung jawabnya. Masing-masing personel ini pasti berkontribusi terhadap tujuan-tujuan di BMFT, tapi mungkin berbeda-beda porsinya. Misalnya, kabid memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai tujuan A, lalu kadif juga mempunyai tanggung jawab untuk menyokong kabidnya, dan juga staf memiliki tanggung jawab untuk menyokong kadifnya. Jadi selalu seperti itu dari bawah sampai atas, saling menyokong. Jadi setiap orang punya tugas yang harus diemban demi mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Bisa kita lihat dari contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini ada pembagian tanggung jawab. Dari 100% tujuan itu dibagi lagi dan dari pembagian itu sendiri dibagi lagi ke anak-anaknya. Jadi, setiap orang punya tugas tanggung jawab dan kontribusi untuk mencapai tujuan secara besar. Isi dari KPI itu sendiri pada dasarnya sederhana. Jadi di sini kita ingin tahu performa setiap personel seperti apa. Isinya ada tujuan, cara mencapainya, bobot dari cara mencapainya, dan ada hasil. Jadi di sini PMO ingin mengawal rencana kerja dan juga ingin mengawal tujuannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian KPI untuk kadif dan staf. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang layanan yang ada di BMFT. Layanan ini akan membantu teman-teman untuk mengisi KPI. Di BMFT sendiri, layanan dibagi dua, yaitu core function dan support function. Untuk support function MSDM, penjagaan performa, dan PPO dipegang oleh KBM, Wakabem, fungsionaris, PMO, dan statistik. Untuk sistem administrasi dipegang oleh kesekretariatan dan keuangan. Dan untuk sistem media dan informasi dipegang oleh statistik dan KMI. Untuk bidang sendiri berada pada core function, bisa dilihat di kotak ini. Tentang cara pengisian form penilaian KPI. Teman-teman harus sudah mengisi nama, jabatan, periode KPI, dan nama divisi. Untuk penilai 1 adalah satu tingkat jabatan di atas individu. Kalau misalkan kadif berarti satu tingkatnya wakabit, dan penilai 2 adalah 2 tingkat di atasnya berarti kabit. Untuk staf berarti kadif dan wakabit. Selanjutnya, teman-teman akan mengisi kode layanan, indikator layanan, program, aktivitas untuk mencapai tujuan, bobot dari aktivitas untuk mencapai tujuan, indikator target yang berisi tentang buruk, kurang baik, baik dan sempurna, lalu ada penilaian. Penilaian ini ada 3, yaitu individu, penilai 1 dan penilai 2. Teman-teman cukup mengisi individu saja. Untuk penilai 1 dan penilai 2 bisa dikosongkan. Cara pengisiannya saya ambil contoh dari bidang ristek.
Untuk pengisian kode layanan, indikator layanan, dan program, teman-teman Kadif dan staf bisa lihat di link spreadsheet yang sudah di-share oleh supervisi. Di sini sudah ada kode layanan, IPL, program, peruntukan bidang, penanggung jawab divisi dan Kadif, dan penanggung jawab staf. Terdapat perbedaan antara kode layanan Kadif dan staf. Untuk Kadif memiliki peran strategis dan untuk staf adalah aplikatif. Maka dari itu, kode layanan Kadif adalah kode induk, contohnya ED01. Dan kode layanan staf adalah turunannya, yaitu kode ED01A, ED01B, dan seterusnya. Setelah mendapat informasi dari spreadsheet layanan, teman-teman sudah bisa mengisi kode layanan, indikator layanan, dan program. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi aktivitas untuk mencapai tujuannya. Contohnya memilih tema, menyusun kerangka pembahasan, menyusun kajian, dan publikasi. Setelah itu, untuk mengisi bobotnya, tiap bobot aktivitas yang teman-teman sudah lakukan, terserah teman-teman berapa nilainya. Bisa 50, bisa 10, bisa 15, bisa 20, dan sebagainya. Yang terpenting, total bobot dari aktivitas yang sudah dia lakukan adalah 100. Setelah itu, teman-teman bisa diisi indikator targetnya. Di indikator target, terdapat buruk, kurang baik, baik, dan sempurna. Setiap aspeknya ada range nilai di bawahnya. Selanjutnya, teman-teman menjelaskan bagaimana indikator target itu buruk, kurang baik, baik, dan sempurna. Seperti apa? Contohnya dari aktivitas untuk mencapai tujuan menyusun kerangka pembahasan. Nanti buruknya itu lupa nyusun kerangka, kurang baiknya nyusun kerangka tapi nggak lengkap, baik itu kerangka lengkap tapi tidak rapi, sempurna itu kerangka lengkap dan rapi. Lalu teman-teman bisa menilai sudah sampai mana indikator target yang sudah dicapai. Sebagai contoh, yang tercapai itu misalnya indikator targetnya baik. Teman-teman bisa menilai dari range 3 sampai 3,9, misalnya 3,3. Setelah itu teman-teman bisa menilai aktivitas-aktivitas selanjutnya. Untuk penilaian pengembangan diri dikosongkan saja.